Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, minggu lalu kita belajar tentang global financial crisis. Jadi, global financial crisis itu ada yang disebut dengan economic financial crisis, ada yang disebut dengan economic depression, kemudian ada yang disebut dengan economic recession. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang um, kalau di dalam bukunya John Revelation itu The World Economy itu sebenarnya dia membagi menjadi 4 bagian. Kalau tidak salah ini sudah saya sebutkan sebelumnya, ada pre-1914 yaitu antara tahun 1914 kemudian World War I itu terjadi market crash atau Great Depression, itu akan saya jelaskan lebih lanjut nantinya. Kemudian ada interwar period, jatuhnya prinsip liberalism, kemudian post 1945, kembalinya paham liberalism, kemudian munculnya Bretton Woods seperti IMF, dan munculnya Bretton Woods yang terjadi di Washington ya, New Hampshire, kemudian terbentuknya lembaga seperti International Monetary Fund dan the World Bank. Kemudian kita lihat contemporary periodnya dan the study of global political economy. Kita masuk ke the global financial crisis. Kalau di global financial crisis itu kita runut sejarahnya, saya tidak terlalu mendalami di tahun 17 di abad ke-17, karena di abad ke-17 itu lebih banyak literatur itu membahas tentang kondisi perekonomian di Eropa, terutama di Inggris. Pada tahun 1917 di abad ke-17 itu kan juga baru berdirinya negara Amerika Serikat. Jadi kalau kita runut kembali ke zaman itu terlalu mungkin menyinggung tentang sejarah. Jadi saya sarankan kepada kalian, kalau tertarik untuk mempelajari tentang itu, silahkan saja, bahkan itu sangat bagus. Tetapi di pertemuan kali ini saya hanya akan membahas materi yang berada di bukunya John Revelhill dan Andrew Bloom. Nah, the global financial crisis ini kenapa disebut dalam the global financial crisis? Karena terjadi pada saat itu lebih ke arah keuangan ya. Itu diawali di tahun 1819, itu ketika ini terjadi di Amerika Serikat, ketika Amerika Serikat berhasil mengalahkan Inggris, dan ketika berperang Amerika Serikat itu kan butuh uang, butuh biaya, pemerintah butuh biaya, maka mereka meminjam di bank. Nah, ketika mereka setelah perang, itu mereka mengalahkan Inggris itu kalau tidak salah itu 1812. Dan terjadi beberapa tahun kemudian, 6 tahun kemudian ya, 7 tahun kemudian itu terjadilah the panic, karena bank-bank ini meminta untuk bank itu kan memberikan utang ya, piutang kepada pemerintah. Nah, pada saat itu pemerintah karena bersamaan jatuh tempo utangnya, maka tidak bisa terbayarkan, maka terjadilah panik pada saat itu. Kemudian the Great Depression di tahun 1870 itu terjadi di 3 negara, yaitu Jerman, kemudian Austria, dan USA. Major utama penyebabnya adalah investasi yang spekulatif. Jadi investasi spekulatif itu artinya adalah investasi yang dihasilkan dari para spekulan. Jadi bisnisnya sebenarnya tidak ada, tapi ditawarkan investasi tersebut. Jadi investasi bodong, kalau mungkin bahasa populernya di Indonesia ya. Kemudian banyak, karena pada saat 1970 itu kan mulai pembangunan industri railroad di Amerika Serikat. Kalau saya berikan contohnya itu pembangunan jalur seperti kereta di New York di pada akhir abad ke-18 itu dimulai. Kemudian mungkin contoh kasus yang paling detail itu adalah kayak misalnya
pembangunan London Underground. Jadi London Underground itu termasuk salah satu proyek railroad terla, ter, ter, tertua di dunia. Jadi itu dimulai ketika 1863. Jadi mereka itu eh, menggali terowongan ya. Itu tunnel, eh, dalam kedalamannya itu bisa mencapai 67 meter. Kemudian itu yang dilalui oleh kereta dan pada saat itu belum ada teknologi modern ya. Kalau kita lihat itu bagaimana uh, apa namanya pembangunan London itu dia luar biasa, kayak misalnya dia tunneling sewage-nya aja itu sudah apa namanya sudah dibuat sedemikian rupa di abad ke-18 dan mereka sudah berhasil membangun tunnel itu terowongan bawah tanah ya yang kedalamannya sampai 64 meter ke bawah tanah dan itu pada saat itu belum ada teknologi modern. Jadi masih mereka menggunakan manusia. Nah, kalau Anda pernah mungkin bertanya, kenapa Presiden Jokowi itu membangun kereta saat ini, meskipun kelihatannya itu kenapa sih dibangun kereta kayak Jakarta ke Bandung misalnya. Atau kalau yang paling dipertanyakan itu adalah saya dari Makassar ke Parepare. Kan pertanyaannya siapa yang akan naik kereta tersebut nantinya. Nah, mungkin salah satu pertimbangan beliau itu karena pertama kondisi tenaga kerja sekarang itu masih murah. Dulu kita bayangkan misalnya di London itu ketika dia dibangun London Underground di abad ke-18, ini mungkin gaji buruh masih sangat rendah pada saat itu dibandingkan sekarang. Kalau misalnya pemerintah Inggris baru membangun London Underground, itu kebayang nggak sih mahalnya tanah pada saat ini dan mahalnya tenaga kerja. Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi menginisiasikan pembangunan kereta, sebenarnya make sense dari segi ekonomi karena kita harus membangun sekarang ketika harga tanah tidak semahal misalnya 50 tahun kemudian dan sewa buruh itu atau gaji buruh itu tidak semahal nantinya karena pasti ada increment atau peningkatan biaya-biaya ekonomi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak saya lanjut ya. Nah, kemudian The Panic di 1890 itu terjadi di London, Argentina dan Uruguay. Uruguay itu masih sebenarnya relevan dengan pembangunan railroad ya di 1890 itu ketika orang apa namanya ketika suatu negara itu berinvestasi secara besar-besaran kepada satu sektor, dia kan ketika menjalankan proyek itu pasti berutang. Kayak kita nih, kalau kita berinvestasi secara besar-besaran ke sektor infrastruktur, kita kan pasti berutang. Karena logically, you don't have money, right? Kita nggak punya uang gitu. Jadi logikanya, kalau Anda berkata bahwa, uh, ini menurut pendapat pribadi saya ya, secara logis aja gitu. Kalau Anda merasa bahwa kita bisa membangun negara kita ini, bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dengan uang kita sendiri, ya bisa aja sih, tapi kan kita tidak tahu kapan kita punya uang sebanyak itu baru kemudian membangun. Kemudian contoh lainnya misalnya Freeport. Anda merasa bahwa oke, saya bisa kok apa namanya menguasai Freeport 100% dari segi teknologi dan manajemennya. 100% bisa dikelola oleh bangsa Indonesia. Tapi ada beberapa persoalan teknis kemudian yang kita tidak menguasai di situ. Seperti misalnya teknologi ya. Jadi Freeport itu satu-satunya perusahaan di dunia yang punya teknologi itu bisa membuat terowongan. Dan kalau terowongan itu berhenti diproses dalam satu hari saja dan itu air merembes,
itu tergenang air di bawah, maka semua terowongan yang dibuat itu akan tergenang oleh air dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan kita, to be honest dan to be perfectly honest, kita nggak punya teknologi tersebut. Jadi kita kembali, kenapa saya menjelaskan seperti itu, karena the panic di tahun 1890 ini terjadi karena pada saat tersebut pemerintah meminjam banyak, kemudian menginvestasikan di salah satu sektor, kemudian jatuh tempo dia kan harus kembalikan utangnya. Nah, disitulah kemudian terjadi orang panik dong, kalau jatuh tempo saya nggak bisa bayar gimana gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemungkinan kalau misalnya kita terlalu jor-joran membangun investasi di infrastruktur, kemudian tidak ada mitigasi utang, suatu hari nanti bisa juga terjadi panik tersebut. Karena kan ketika utang kita jatuh tempo, itu kita harus mendapatkan fresh cash setidaknya untuk mengembalikan utang kita. Sementara utang kita itu berbentuk US dollar dan renminbi. Nah, itu yang mungkin menarik buat Anda untuk analisa nanti ke depannya seperti apa sih prospek utang luar negeri kita gitu, dan bagaimana prospek investasi Indonesia dari luar negeri dan hubungannya dengan misalnya utang kita. Kemudian ada kemudian disebut dengan The Bankers Panic di tahun 1907. Nah, rata-rata krisis finansial yang terjadi di Amerika itu selalu memiliki kecenderungan dengan stok spekulator. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang tidak jujur gitu. Contohnya misalnya ada yang pernah nonton The Wall of Wall Street? Ada yang pernah nonton nggak The Wall of Wall Street? Pernah, Miss. Belum, Miss. Pernah, Miss. Pernah, Miss. Berarti tahu ya ininya ya, jalan ceritanya ya. Bagaimana dia bisa menjadi sangat kaya karena dia memanipulasi semua nilai saham kan. Jadi dia menjual saham itu sebenarnya sahamnya nggak ada perusahaannya, tapi dia bisa mencetak saham tersebut. Kemudian dijual, orang membelinya. Dan pada saat orang kemudian menunggu saham itu sudah mature itu dalam artian orang kan ketika dia investasi kan pasti ada returnnya kan. Misalnya nih, saya investasi untuk bikin kos-kosan. Nah, ketika misalnya kos-kosan itu udah jadi, kan kalian menunggu hasil dari uang sewa misalnya. Nah, sama dengan investasi saham. Ketika orang sudah beli saham tersebut, kemudian menunggu return itu profit, tiba-tiba kok nggak ada profitnya, kok sahamnya tiba-tiba anjlok gitu. Anjlok kenapa? Karena nggak ada orang, pertama adalah kurangnya kepercayaan. Jadi kelihatan perusahaan ini sudah tidak, kayaknya nggak wajar nih. Nah, keturun tuh. Atau bisa saja kemudian terjadi misalnya sahamnya tiba-tiba naik sangat cepat, sangat tinggi, pada saat dia mencapai harga yang tinggi, kemudian tiba-tiba dijual tuh. Dijual oleh yang pemilik saham. Maka tiba-tiba anjlok harganya. Nah, hal-hal seperti itu, sebagai kalian mahasiswa yang luar biasa pintarnya harus memahami ya. Kemudian, terjadi The Great Depression itu 1929, 1930 itu sama dengan bank failures. Jadi bank itu kan dia berinvestasi ya. Setiap bank itu mendapatkan keuntungan baik dia dari simpanan nasabah atau kemudian uang tersebut. Saya udah pernah jelaskan skematiknya di negara pasar masyarakat, kemudian diinvestasikan ke sektor tertentu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau Anda lihat The Great Depression 1929, 1930 dengan bubbling the Great Recession di 2007-2009 di Amerika, itu ada kesamaan karena bank-bank ini dia menginvestasikan uang orang ke sektor yang tidak profitable, jadi tidak menguntungkan. Nah, itu yang menyebabkan pendapatan bank menjadi berkurang atau bahkan menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak percaya pada bank, itu sama kondisinya di tahun 97-98. Jadi orang itu secara bersamaan ke bank menarik uang. Nah, bayangkan kalau misalnya seluruh misalnya nasabah Bank Mandiri misalnya nih ya, ini hypothetically ya,
kemudian tiba-tiba ke bank, kemudian menarik semua uangnya, bangkrut Bank Mandiri. Karena mereka tidak punya uang kan. Nah, kasusnya seperti itu. Kenapa kalian harus belajar the global financial crisis dan krisis-krisis ekonomi di dunia? Karena uang itu liquid. Uang itu seperti air sifatnya. Jadi uang itu berpindah dari satu tangan ke tangan lain, dari satu negara ke negara lain. Sekarang sudah tidak ada lagi boundary bahwa satu negara hanya secara solely berdiri tanpa melakukan perdagangan dengan orang lain. Ketika Anda berdagang dengan orang lain, maka disitulah terjadi perpindahan uang. Ya, bahkan North Korea pun itu berdagang dengan China. Jadi tidak ada satu negara pun yang independen. Kenapa kalian harus belajar global financial crisis? Karena ekonomi itu sekarang sudah tidak berdiri sendiri, tapi dia bergantung pada sub unit aktor pemain ekonomi lainnya. Oke? Nah, sekarang implikasinya terhadap mempelajari GPE pertama adalah tadi yang saya jelaskan, meningkatnya integrasi dari global political economy. Jadi sekarang sudah tidak ada satu negara yang solely itu sendiri berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Apalagi setelah berdirinya IMF dan kemudian World Bank, ya mereka menjadi terintegrasi. Kemudian susceptibility to financial crisis. Jadi suatu negara itu menjadi rentan terhadap financial crisis karena misalnya nih ya, saya berikan contoh. Kalau terjadi krisis di Cina, sedangkan Cina berinvestasi banyak di Indonesia, misalnya nih dia bangun jalan tol di Indonesia, tiba-tiba China crisis. Jalan tol itu kemudian tidak bisa diselesaikan. Nah, jalan tol itu kan membutuhkan tenaga kerja, menggaji orang, kemudian mengambil pinjaman. Misalnya, let's say pemerintah Cina mengambil pinjaman dari, let's say Jerman. Nah, ketika terjadi krisis di Cina, itu otomatis proyek jalan tol itu berhenti, kemudian karyawan yang dulunya dipakai untuk membangun jalan tol itu menjadi tidak dipakai lagi, dalam kurung dipecat. Nah, itu disebut dengan chain of consequences atau rantai penyebab. Rantai sebab akibat. Sorry. Kemudian, growing importance of private sector actor. Jadi private sector itu adalah industri private atau swasta. Sekarang swasta itu, kalau kita lihat perusahaan swasta itu sudah memiliki power yang sangat besar. Kita lihat contoh misalnya Alibaba masuk ke Indonesia. GoPay investasinya, kalau kita lihat itu ya, Gojek itu kepemilikan saham orang Indonesia di Gojek itu dan Tokopedia itu tidak banyak loh, hanya 5-10%. Berarti 90%-nya itu dimiliki oleh non-Indonesia. Artinya apa? Kalau terjadi misalnya perpindahan arus uang dari Indonesia kemudian ke negara pemilik saham, itu wajar-wajar saja. Itu berarti bahwa cash yang beredar di Indonesia tidak sebesar yang Anda duga, karena pemiliknya bukan di Indonesia. Itu sebabnya kalau terjadi krisis di negara pemilik saham tersebut, kemungkinan besar akan berimplikasi pada negara kita. Kemudian, yang lain adalah the role of G20 in crisis management. Jadi G20 itu kalau bahasa kerennya itu adalah perkumpulan negara-negara GDP paling besar atau negara-negara kaya gitu. Padahal nggak kaya. Jadi yang memiliki GDP itu belum tentu kaya. Karena kalau masyarakatnya banyak, negaranya besar, otomatis pasti GDP-nya besar. Kayak Indonesia itu GDP-nya besar, gede. Jadi GDP Indonesia itu 50% mendominasi pasar ASEAN ya. Itu lebih besar dari pasar ASEAN. Tetapi kalau kita lihat dari segi GDP per orang, itu lebih besar, atau kalau kita bandingkan itu misalnya kayak pendapatan per orang, itu jauh lebih besar Singapura daripada Indonesia. Padahal GDP Indonesia lebih besar. Nah,
Itu berarti tingkat pertumbuhan ekonomi di Singapura dan pembangunan ekonomi di Singapura jauh lebih bagus ketimbang Indonesia. Oke, kita sekarang pindah ke the world economy pre-1914. Jadi kalau kita lihat itu sebelum 1914 munculnya merkantilism. Jadi wealth come from export dan lower import. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau merkantilism itu sumber kekayaan itu berasal dari perdagangan dan mengurangi impor sebanyak-banyaknya. Jadi intinya merkantilism itu ya. Merkantilism itu perdagangan. Intinya kalau Anda ditanya di kelas manapun dan sebagai mahasiswa ilmu politik bahwa merkantilism itu apa, Anda jawab bahwa merkantilism itu adalah paham yang mendasarkan pahamnya itu bahwa ekspor itu mendatangkan kekayaan dan mengurangi impor. Nah, pada saat merkantilism itu, political power itu sama dengan kekayaan dan sebaliknya. Jadi pada zaman merkantilism itu, ya siapa yang punya kekayaan, dia yang punya power. Even though actually sampai sekarang itu masih seperti itu ya, secara theoretically. Jadi ketika seseorang itu punya political power, biasanya dia kaya. Atau ketika misalnya dia kaya, biasanya dia punya akses kepada politik. Nah, kalau dalam bukunya Jeffrey Winters itu, ialah yang disebut dengan oligarki. Nah, for central interchange and overall global wealth. Jadi kalau kita lihat pada dari ada yang ingat gak namanya yang peraih Nobel ekonomi dari Prancis itu siapa lagi namanya? Ada yang ingat nggak? Yang menulis inequality. Thomas Piketty ya, Miss? Oh ya, Thomas Piketty luar biasa ini dia. Ya, jadi Piketty itu dia mencatat konsentrasi modal ya dari kalau nggak salah di abad saya lupa ya, tapi coba Anda cek sendiri. Jadi ada 3 abad kalau nggak salah, dan dia menyimpulkan bahwa ternyata konsentrasi kekayaan itu dari sejak dulu pada sejarahnya itu memang hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Kenapa? Karena dia berargumentasi bahwa logikanya ketika terjadi kolonialisasi pada zaman dahulu, orang yang pergi berperang tersebut dan memimpin peperangan adalah orang yang mampu mendanai perang. Jadi orang yang mendanai perang itu ketika dia berhasil, peperangan ini berhasil, maka kekayaan itu akan dimiliki oleh dia. Nah, di negaranya dia itu, kemudian kekayaannya itu dia ekspansi. Jadi dia semakin kaya. Itu yang menyebabkan orang kaya di abad ke-18, ke-17, itu juga lah orang kaya di abad ke-18, 19, dan abad ke-20 itu turunannya masih begitu. Kalau dalam kayak misalnya di Amerika itu John D. Rockefeller masih salah satu keturunannya masih kaya, kemudian Rothschild ya pemilik raja bankers itu Rothschild masih tetap kaya, kemudian kerajaan-kerajaan misalnya di Inggris itu masih tetap kaya. Dia teorinya seperti itu. Kemudian extension of global market. Jadi ketika 1914 itu ya, sebelumnya ya, itu terjadi revolusi industri. Jadi revolusi industri itu pertama kali itu sebenarnya diawali dengan munculnya penemuan terhadap minyak bumi. Baru kemudian penemuan industri baja, kemudian railroad. Jadi railroad itu sebenarnya dulu masih memakai relnya itu masih memakai kayu, kemudian beralih ke baja. Jadi pada saat tahun yang bersamaan itu perkembangan industri itu dimulai dari itu. Jadi muncul secara bertahap dan bersamaan. Nah, kemudian terjadilah International Division of Labor. Jadi ada dari negara yang memang dia industri, kayak misalnya Amerika Serikat di akhir abad ke-18 dia sudah memasuki fase masa industri, dan ketika saat itu dia membutuhkan labor, maka dia ambillah
budak-budak dari Afrika untuk dijadikan sebagai buruh. Nah, itu kemudian muncullah yang disebut dengan division of labor gitu. Jadi ada negara-negara yang dispesialisasi industri, kemudian mereka menjajah negara lain, orang-orang yang dijajah itu dibawa ke negaranya, kemudian dijadikan sebagai pekerja. Contoh lainnya adalah Kanada dan Inggris. Jadi di Inggris itu Anda lihat banyak orang Pakistan di sana dan banyak orang India. Kenapa banyak? Karena dulunya itu ketika dijajah, dibawalah mereka ke Birmingham. Jadi Birmingham itu merupakan pusat kota industri dulunya. Nah, pekerja-pekerja imigran ini dibawa ke sana dijadikan sebagai buruh. Nah, kemudian selain itu adalah tarif for significant barrier to international trade. Karena pada saat itu negara-negara sudah mulai memproduksi, ya kayak misalnya Inggris pada saat itu railroad-nya sudah ada dan keretanya udah ada. Dan kalau Anda lihat sebenarnya ya di Amerika Serikat itu yang menjadi salah satu pelopor kayak industri railroad itu kayak Vanderbilt, Cornelius Vanderbilt. Jadi Cornelius Vanderbilt itu kalau tidak salah dia berasal dari Scotland. Nah, dia juga memiliki railroad empire di Amerika Serikat. Nah, karena setiap negara itu sudah mulai sukses, maka dia nggak mau dong, maksudnya diintervensi oleh negara lain. Maka dinaikkanlah pajaknya mereka supaya negara-negara lain itu tidak dengan mudah mengekspor barangnya ke negara tersebut, maka naiklah tarif. Kemudian capital and people move relatively freely ya. Jadi pada saat itu, kalau Anda hidup di zaman itu the best time to go to Amerika, karena ke Amerika itu nggak butuh paspor, nggak butuh visa pada saat itu, datang aja. Jadi harusnya Anda menjadi warga negara Amerika Serikat kalau Anda lahir pada tahun itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Atau kalian tidur semua? Enggak, Miss. No, Miss. Hadir, Miss. Miss, saya mau nanya perihal Freeport yang perpanjangan kontrak dengan Indonesia itu sampai 20 tahun. Nah, menurut Miss, tindakan itu termasuk hal yang menguntungkan untuk Indonesia atau sebaliknya, Miss? Kalau menurut saya sih menguntungkan ya. Kalau kita dapat 50% kan berarti kalau untungnya kita dapat 61%. Kalau kita dapat 51% berarti kan kita kalau untung kita dapat 51%. Tetapi kalau misalnya kita dapat 100%, saya nggak yakin bahwa itu akan bekerja dengan baik. Kenapa? Karena ini saya minta maaf sekali ya untuk mengatakan seperti ini. Etika dan attitude kerja orang kita dengan orang luar itu sangat dan masih sangat jauh berbeda. Itu yang kemudian mendasari kenapa saya berargumentasi. Kita tipikal masyarakat yang layback. Layback itu kita tipikal masyarakat yang santai. Ketika kita dihadapkan pada satu tipikal industri yang rapid atau pergerakannya cepat, kalau kita santai gimana kita mau berkembang. Jadi menurut saya, kalau kita dapat 51% is very good, tapi untuk visibly dapat 100%, kita bisa satu hari nanti, tapi kita harus mengkoreksi diri kita bahwa we're not ready for that yet. Tapi someday, kalau kita develop ya, saya pikir ya, begitu Ibu. Ada lagi? Baik, Miss. Terima kasih atas jawabannya. Very much welcome. Nasya ini sudah siap-siap tidur. Background-nya bantal. Enggak, Miss. Saya melek. Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Sekarang kita ke bagian kedua yang masih di pre-1914. Jadi pada saat itu tidak ada signifikan institusi tidak ada institusi yang secara signifikan itu berperan dalam perdagangan internasional atau sektor keuangan atau finance. Jadi pada saat itu belum ada World Bank.
belum ada lembaga internasional yang memiliki kesatuan bahwa kalau terjadi sesuatu ya saya bisa pinjamkan ke negara Anda. Itu saat itu belum ada. Kemudian pada saat itu nilai tukar itu atau nilai mata uang suatu negara itu masih berdasarkan pada fixed exchange rate. Kalau Anda masih ingat mata pelajaran di negara pasar masyarakat, kita belajar tentang gold standard. Jadi menilai mata uang itu sama dengan emas. Jadi semakin banyak emas Anda, maka semakin tinggilah nilai tukar mata uang Anda. Nah, kenapa pada saat itu gold standard menjadi acuan? Karena itu menyebabkan setiap negara itu lebih pasti gitu. Karena kalau kita berdagang dengan negara lain, terus pada saat itu kan perang ya masih pada saat setelah perang dan masih di Amerika Serikat itu juga masih ada perang saudara. Di Inggris ini sudah masa establishment, tapi di negara-negara Pasifik Asia itu masih terjadi perang. Pada saat itu kenapa gold standard dijadikan sebagai acuan? Karena orang nggak yakin kalau satu negara itu mencetak uangnya sendiri gitu. Misalnya Amerika Serikat kalau dia cetak uang sendiri sebanyak-banyaknya, di mana kita yakin bahwa suatu hari nanti mata uang tersebut menjadi ada nilainya gitu. Jadi dirumuskanlah bahwa daripada setiap negara itu mencetak uang semau dia sendiri dan kita nggak percaya sama negara tersebut, maka dibuatlah kebijakan oke, mata uang kita itu standarnya emas ya. Jadi kalau kalian punya 1 kilogram emas, standar uang Anda segini. Tapi pada saat itu gold standard ini kemudian dihapuskan kalau nggak salah itu nanti kalau nggak salah 1933 ya 1931 atau 1933 itu dihapuskan karena pada saat itu terjadi perang. Kalau orang perang, siapa yang mau mencari emas atau siapa yang mau menggali emas? Jadi orang itu kekurangan emas di pasar, makanya nilai tukarnya menjadi rendah. Itu nanti mungkin akan kita bahas ya. Kemudian rely on the commitment of government to play the rules of the game. Jadi itu pada saat itu komitmen pemerintah itu atau peran pemerintah itu sangat besar untuk menentukan rules of the game-nya. Rules of the game itu peraturan. Kemudian undermined by increasing democratization and popular demand. Seperti misalnya full domestic employment. Jadi pada saat 1914 itu memang perekonomian itu lagi bagus-bagus ya. Karena di suatu negara kan di akhir abad ke-18 itu terjadi pembangunan industri. Nah, kalau orang sudah membangun investasi besar, kalau bagus investasinya, dia bisa bayar utang, akan ada return-nya nanti, akan profitnya di situ. Nah, di tahun 1914 ini lumayan bagus di beberapa negara ya. Ada juga sih negara yang tidak terlalu bagus kayak kita pada saat itu belum ada Indonesia, kita masih dijajah. Anyways, jadi di situ karena ekonominya bagus, industrialisasinya berjalan, jadi Amerika Serikat itu muncul kayak Cornelius Vanderbilt, kemudian muncul John D. Rockefeller, kemudian muncul siapa lagi itu yang penemu apa sih yang punya perusahaan listrik itu Edison ya. Kemudian muncul lagi, saya lupa lagi yang satu itu. Anyways, nanti kalau saya ingat saya kasih tahu. Right, kita pindah ke war economy interwar period. Jadi pada saat itu kemudian setelah senang-senangnya ini kemudian terjadi perang tuh. Nah, karena perang, orang kalau perang itu kan butuh uang. Orang kalau mengirimkan orang ke soldier ke medan perang, orang kan harus makan, butuh senjata, butuh akomodasi, butuh transportasi, butuh banyak ya. Jadi aku butuh uang tuh. Nah, uang itu kemudian dipinjamlah di bank. Nah, apa yang terjadi? Itu terjadi disrupsi pada perekonomian. Dulu yang kemudian pusat liberalisasi itu karena sektor industri, kemudian tiba-tiba terjadi perang, itu kontrol pemerintah besar. Maka ketika kontrol pemerintah besar, otomatis
prinsip liberalisme ini menjadi berkurang. Nah, kemudian government disagree on measure to restore international economic stability. Jadi pemerintah-pemerintah di dunia itu, baik itu di benua Eropa, Rusia, dan Amerika, itu tidak memiliki satu kesepahaman bagaimana memperbaiki kondisi perekonomian dunia. Karena semua ingin berkuasa pada saat itu. Jerman berperang dengan Inggris, Jerman menyerang Prancis. Jadi chaotic begitu. Dan saat itu karena tidak ada organize, jadi ekonomi menjadi sangat hancur. Nah, pada saat itu juga kemudian berhentilah tuh gold standard. Jadi yang saya tadi sebutkan alasannya ya, karena orang sibuk perang, kemudian produksi emas jadi berkurang, otomatis kesediaan emas di central bank jadi berkurang, otomatis nilai mata uangnya juga menurun. Kemudian inconsistent adherence to rules of the game. Jadi karena negara semua berperang, itu rules of the game-nya itu menjadi peraturan itu menjadi tidak aplikatif gitu. Kalau orang berperang kan siapa yang mematuhi peraturan? Kalau orang terbunuh di jalan 30, 40, 1000. Kalau 40 masih mungkin bisa diinvestigasi. Kalau orang yang 1000 mati di jalan misalnya 4000, 1 juta, siapa yang mau investigasi satu persatu? That's a very difficult job to do. Nah, itu yang menjadi sangat ribet gitu. Pada saat itu jadi rules of the game-nya menjadi tidak bisa dipastikan. Nah, kemudian pada saat itu ya udahlah, kalau memang kondisinya begini lebih baik standar emas itu dihapuskan saja. Kemudian karena terjadi perang, biasanya kalau terjadi perang itu yang terjadi adalah nasionalisme besar-besaran. Jadi itu mungkin salah satu ya, mencintai negara itu penting ya. Kayak kita mencintai negara Indonesia menurut saya itu penting. Tapi hypernationalism menurut saya itu tidak baik. Kenapa? Karena hypernationalism itu kayak misalnya negara kita yang terbaik itu bisa kita berpikir begitu, tapi kita harus realistis gitu. Kalau nggak terbaik memang nggak terbaik. Karena nasionalisme, hypernationalism itu dibentuk karakternya ketika perang. Jadi karena nih negara nggak bisa membayar semua orang kan untuk berperang tuh, ya kan? Kalau misalnya saya menyuruh Anda untuk maju ke perang untuk mengorbankan nyawa Anda, terus saya nggak memberikan uang, mana mau kalian? Jadi salah satu cara supaya kalian mau berperang dan tidak pakai uang adalah dengan itu menginsert ideologi bahwa negara Anda itu adalah nomor satu, atau the best, atau whatever lah itu. Jadi nasionalisme, hypernationalism, kayak misalnya negara-negara Amerika Serikat itu termasuk negara hypernationalism. Korea Selatan itu hypernationalism, Korea Utara hypernationalism. Inggris juga termasuk negara yang sedikit hypernationalism. Prancis juga, Jerman bahkan saking hypernationalismnya antar dia sendiri kan saling berperang kan. Hitler itu termasuk satu contoh pemimpin yang berhasil membuat ideologi hypernasionalisme pada pendukungnya. Jadi pendukungnya itu berani mati untuk dia. Nah, pertanyaan sampai sini, Ibu dan Bapak-bapak? Enggak ada ya? Kalian masih mendengarkan saya sih atau tidur? Mendengarkan Mimis. Mendengarkan Dengerin Miss. Dengerin, Miss. Paham nggak yang saya jelaskan atau enggak? Kenapa, Febrina? Hah, nggak apa-apa, Miss. Kagak gitu sih. Iya.
Miss, saya mau tanya. Halo? Iya, Ronald silahkan. Ya, Miss. Miss, tadi kan Miss sempat singgung kalau misalkan kayak gini, Miss. Dulu itu hanya orang kaya yang mampu mendanai perang, sehingga kekayaan yang dimiliki itu kemudian terekspansi. Misalnya suatu saat, tapi ini pemisalan ya, Miss, suatu negara perang. Nggak semua negara perang di dunia ini. Kan nggak semua negara di dunia ini merupakan negara kaya. Kalau misalkan kita belajar lagi ada yang namanya periferi, sentral periferi, dan yang lain sebagainya. Nah, bagaimana berarti negara-negara yang golongannya apa ya, eh, bisa dikatakan negara miskin ini nggak punya itu dong, Miss. Ya dia bakalan selalu untuk menerima kekalahannya perang, gitu, Miss. Eh, terus eh, kalau misalnya eh, orang kaya yang mampu mendanai perang itu, berarti eh, sama sekali peran militer dalam suatu negara itu bisa dibilang nggak ada dong, Miss. Gimana, Miss? Makasih, Miss. Oke, thank you. Untuk jawaban saya ke Ronald, jadi penelitiannya Piketty itu dia dasarnya itu di Eropa. Apakah pertanyaannya kan tidak semua negara berperang? Begitu ya, Ronald ya? Iya, Miss. Iya, Miss. Salah satu negara yang tidak pernah dijajah itu bukan berarti nggak pernah berperang, itu adalah Thailand. Apakah kekayaan itu terkonsentrasi pada beberapa orang saja? Iya. Siapa mereka? Raja. Di apa namanya? Siapa namanya rajanya Thailand itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat? Saya lupa nama rajanya. Ya, King Rama, Miss. ya King Rama. Rama keberapa? Sekarang Rama keempat kalau nggak salah, Miss. Ya iyalah ya, Rama kesekian-sekian itulah ya. Jadi dia itu kan sangat kaya sekali. Kenapa dia kaya sekali? Karena dari dulu bapaknya berkuasa, neneknya berkuasa, nenek-neneknya berkuasa. Karena neneknya berkuasa, otomatis dia memiliki kekuatan, access of power untuk menguasai sumber-sumber produksi. Jadi apakah suatu negara itu harus dijajah oleh negara lain kemudian terkonsentrasi kekayaannya? Menurut saya enggak. Tetapi kalau kita reverse tuh kembali kepada penelitiannya Piketty di Eropa, itulah yang terjadi. Kalau kemudian dikaitkan dengan teori apa center of periphery, periphery of the center, itu bagaimana satu negara kemudian mendominasi, dia terlalu kaya, kemudian orang kaya itu apa negara kaya itu kemudian mensuplai negara miskin itu menjadi tergantung. Saya pikir in some senses itu ada benarnya, tapi juga di satu lain itu tidak ada, menurut saya juga tidak menjadi relevan. Seperti contohnya kayak begini. Kalau kita bodoh, nih ya, kalau kita negara kita begini, yang korupsi siapa? Kita sendiri. Yang nggak mau belajar, kita sendiri. Masa kita mau nyalahkan mereka? Kayak misalnya Omnibus Law nih. Ini mungkin menjadi perdebatan nih buat kalian. Kalau saya, argumentasi saya, itu kan salah satu argumentasinya bahwa akan masuk universitas swasta dari luar negeri masuk ke Indonesia. Akibatnya adalah sektor pendidikan itu akan dikuasai oleh asing, sehingga universitas swasta di Indonesia dan universitas di Indonesia itu tidak mampu bersaing. Saya jujur ya, ingin mendengarkan pendapat kalian. Menurut kalian, kalian setuju dengan itu atau enggak? Kurang setuju, Miss. Kenapa, Alvina? Kasihan orang tua bayarnya. Iya, Miss. Misalnya kayak, oke lah, kan kita udah banyak banget nih punya universitas baik negeri, swasta. Nah, itu pun kan ya nggak semuanya yang
kuliah di swasta pun bener-bener full dari kantong orang tua gitu. Mungkin ada dia yang sambil nyambi kerja gitu kan. Terus belum lagi kayak pasti beda deh Miss, kayak apa harga per SKS-nya dan kayak gimana sih, pasti ya emang sih fasilitasnya mungkin lebih jauh lebih bagus, tapi kayaknya kayaknya mending kita promosiin universitas swastanya aja deh gitu daripada luarnya, bukan berarti yang luar nggak boleh masuk juga sih. Jadi Alvina takut kalau uang kuliah menjadi semakin mahal ya. Iya Miss. Oke, fair enough. Ada yang lain? Tergantung, Miss. Kenapa tergantung? Kalau misalkan ada gitu emang universitas dari luar, terus keadaan masyarakatnya udah di atas rata-rata lah, Miss, kayak penghasilannya dan lain-lainnya gitu. Udah mapan lah. Itu bisa aja gitu, Miss. Bisa aja. Kalau kayak mungkin sekarang itu kurang deh, Miss. Kayak misalkan ada sekarang juga kan di Jakarta kayak Jakarta International School itu lebih didominasi sama anak-anak pejabat, anak-anak yang berada lah gitu, Miss. Terus pemerintah pun tidak bisa menjamin gitu, Miss. Untuk masalah kualitas, oke lah gitu mereka dapat. Cuman kayak pemerataan pendidikan itu kurang gitu, Miss. Jadi hanya segelintir orang yang bisa merasakan pendidikan di sana gitu. Oke, fair enough. Diterima pendapatnya. Ada yang lain? Menarik. Miss, saya mau nambahin deh Miss. Pasti kan Silakan. kalau misalnya kayak penerimaan kerja gitu, pasti kayak butuh misalnya dia job desk-nya apa. Terus kan harus kayak berkemampuan bahasa Inggris. Misalnya kayak dia harus punya standar TOEFL atau enggak IELTS yang berapa, misalnya kayak B2 gitu. Nah terus kalau misalnya universitas swasta yang dari asing ini masuk, otomatis kan ya kita ngomong enaknya aja deh Miss. Maksudnya kayak pasti mereka tuh lebih kayak ngasih materi yang sesuai sama standarnya perkuliahan yang asing juga gitu. Takutnya jadi nanti para lulusan dari universitas dalam negerinya itu tidak bisa bersaing memasuki pasar yang dipekerjakan gitu Miss. Kriterianya itu kayak jadi kayaknya kebanyakan pekerja bukan pekerja asing tapi pekerja kita sendiri yang lulusan asing, jadi tuh kayaknya kriterianya tuh nggak masuk gitu Miss. Oke, fair enough. Kalau begitu, saya bisa kembalikan. Kalian merasa nggak sih sebagai anak Ilpol, materi kalian banyak bahasa Inggris? Atau cuman mata kuliah saya yang materinya bahasa Inggris? Enggak kok, Miss. Banyak. Bagus kan jadi belajar. Iya, Miss. Bagus sekali. Bagus, Miss, belajar. Tapi ya gitu, agak lemot dikit. Kayak ada yang punya pendapat lain nggak? Tadi pertanyaannya gimana, Miss? Maaf, Miss. Jadi kan pertanyaan saya begini, Bang Ronald. Jadi kan di Omnibus Law itu salah satu quote and quote yang dipermasalahkan adalah masuknya universitas luar negeri ke Indonesia untuk mendirikan universitas di sini. Nah, universitas swasta di Indonesia itu merasa terancam karena mereka nggak memiliki modal yang banyak dan takut bersaing. Takutnya bahwa mahasiswa itu akan lari ke universitas luar negeri tersebut yang akan ada di Indonesia. Contohnya, di Malaysia itu ada Nottingham, University of Nottingham. Nah, nanti kalau dia mau masuk di Indonesia, kan University of Nottingham itu kan udah mau masuk ke Indonesia. Di salah satu quote and quote di Undang-Undang Omnibus Law itu ya, bukan Omnibus Law, Omnibus Law itu. Nah, pertanyaan saya, kalian setuju nggak kalau universitas asing itu masuk ke Indonesia? Begitu, Bang Ronald. Bingung? Berarti kalau misalkan jatuhnya seperti itu, yang ditakutkan oleh pemerintah Indonesia itu sebenarnya adalah bahwa
kalau misalkan kita melihat dari sisi bagaimana pendapatan itu bisa diterima, pendapatan, maksudnya saya pendapatan di sini adalah uangnya Miss kayak gitu. Berarti yang ditakutkan oleh pemerintah Indonesia kalau misalkan No, 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 no. uh, Maaf ya Ronald, saya potong. Jadi yang takut itu bukan pemerintah. Jadi pemerintah itu udah oke. Yang nggak mau itu adalah universitas swasta. oh ya Miss, maaf Miss. Ya berarti gini dong Miss sebenarnya. Uh, Kalau misalnya kita berpikir secara logika aja, sekolah ataupun universitas itu didirikan sebenarnya tujuannya untuk satu, kayak menyediakan yang namanya fasilitas pendidikan lah, melalui tenaga pengajarnya gitu, yang mana bisa apa ya, ngebantu mahasiswanya lah gitu, dapat ilmu mereka dari dosen-dosen yang dikatakan expert. Oke lah kalau misalkan kalau misalkan uh, ketika kampus dari negara lain masuk ke Indonesia terus berdiri, bukan berarti semua masyarakat Indonesia yang misalkan dia udah lulus SMA nih terus pengen lanjut kuliah, belum tentu mereka uh, ini kalau dari perspektif saya ya Miss, belum tentu mereka langsung milih oh ya udah aku mau ke ini aja, ke kampus yang dari luar negeri gitu, yang notabene-nya katanya bagus, terus lulus langsung kayak dapat kerja yang bagus gitu. Tapi kan kita melihat kalau dari sisi kondisi Indonesia, masyarakatnya, status quo-nya, kan nggak semua masyarakat Indonesia nggak semua orang tua ataupun ya masyarakat Indonesia itu mempunyai pendapatan yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan permasalahan kayak gitu, universitas swasta di Indonesia ini terlalu takut kalau misalkan suatu saat nanti nggak ada calon mahasiswa yang apa ya, Jadi intinya Ronald setuju gitu ya? Iya, setuju sih, karena juga kualitas pendidikan luar negeri itu kan sebenarnya beda kan sama Indonesia gitu. Jadi pun kita bisa berkaca bagaimana penerapan sistem pendidikan luar negeri itu yang kemudian akan diterapkan di Indonesia, Miss, kayak gitu. Oke, good, very good opinion. Yang lain ada yang setuju dengan Ronald, ada yang tidak setuju dengan Ronald? Bang Onal ada yang setuju nggak ada Bang Onal? Atau ada yang tidak setuju Bang Onal? Widya? Saya setuju dengan pendapatnya Ronald, Miss. Karena gini, ketimpangan itu pasti akan tetap terjadi dalam sisi luar biasa. dalam sisi pendidikan. Karena begini, Miss, saya pernah membahas dulu sama guru saya bahwa terkadang pendidikan itu agak kapitalis. Tidak semua orang bisa mengenyam yang namanya pendidikan tinggi. Pertama, ketika universitas luar ke sini, saya takutkan satu, yakin bisa bertahan. Maaf, konotasinya akan agak kasar gini, Miss. Teman-teman saya yang lulus SMA, mohon maaf, mereka aja untuk kehidupan sehari-hari aja kadang susah. Gimana mau mikirin kuliah? Itu teman saya yang cerita ke saya sendiri, Miss. Kalaupun harus kuliah nanti ambil kelas karyawan di swasta, dia harus nabung dulu 3-4 tahun. Kasian. Ya itu, Miss. Kenapa ya sih ketawa? Nggak, Miss. Sebenarnya saya pengen berpendapat juga, Miss. Silahkan ya sih. Jadi sebenarnya ada sisi positif sama negatifnya. Tadi teman-teman kan udah ngasih pendapat kalau negatifnya itu mungkin banyak orang yang belum bisa kayak melanjutkan studi ke universitas gitu. Emang banyak sekali sih di lingkungan saya aja mungkin banyak banget gitu loh, Miss. Nah, sedangkan sisi positifnya itu mungkin dari universitas swasta yang masuk ke Indonesia ini bisa menjadi tolak ukur untuk universitas-universitas lain gitu. Jadi kayak, oh universitas di luar negeri yang masuk Indonesia ini bagus loh, kenapa kita nggak bisa mengikuti jejaknya dia gitu loh. Apa nih yang bikin universitas ini bagus gitu. Jadi sehingga universitas di swasta Indonesia ini bisa lebih berkembang juga gitu sih, Miss, menurut saya. Luar biasa ya sih, keren. Ada yang lain? Udah nggak ada. Ini ada 91 mahasiswa di ruangan Google Classroom ini. Google Meeting ini. Miss, sebenarnya kalau
Silakan Alvin dulu ya, Bang Ronald ya. Ya, Miss. Oke, kalau misalkan saya pertimbangin dari segi biaya sih, Miss. Balik lagi kayak tadi, banyak juga yang nggak bisa ngelanjutin ke universitas karena memang biaya. Mungkin kalau misalkan ada universitas luar yang masuk ke Indonesia, mungkin untuk biaya pendaftaran sampai biaya per semesternya pun juga bakalan lebih tinggi daripada swasta-swasta yang udah ada di Indonesia gitu, Miss. Kalau pertimbangan saya sebagai masyarakat yang mungkin ekonominya nggak terlalu mencukupi sekali tajam melintir gitu loh, Miss. Itu sih, Miss. Tajir melintir. Oke, jadi tapi pada prinsipnya setuju ya? Iya, Miss. Setuju sih, Miss, kalau misalkan untuk perkembangan Indonesia lebih maju lagi untuk mahasiswanya. Tapi kalau untuk pertimbangan masalah ekonomi dan segala macam, ya balik lagi ke perorangannya. Oke, fair enough. Febrina? Iya, Miss, karena Kenapa Ronald? Silahkan, Bang Ronald. Iya, Miss, ya, saya karena ntar. kalau Iya. Silakan dulu Bang Onal. iya, Miss, kalau saya sendiri sih selalu berpegangan sama yang namanya status quo ya gitu. Kalau udah dibilang namanya pendidikan, ya balik lagi ke masyarakatnya dan ke pribadi kita masing-masing dan status quo kita itu bagaimana masyarakat Indonesia itu gitu. Kalau dari segi pendapatannya mampu, kalau orang tuanya mampu untuk melanjutkan anak-anaknya lanjut ke kampus yang didikan dari luar negeri itu it's okay. Tapi kalau misalkan nggak mampu, ya udah pilih swasta. Kan di Indonesia ini kan nggak semua kampus swasta itu tergolong mahal gitu. Jadi ada pun kampus swasta yang nggak mahal, tapi kualitasnya bagus gitu. Dan itu balik dan makanya saya bilang sebenarnya kita tuh mempunyai hak untuk memilih gitu. Kalau misalkan kita bilang lagi yang namanya rational of choice kan gitu. Nah, kita juga harus rasional kan. Meskipun kalau misalkan orang lain bilang kita nggak rasional, tapi ya kita kan nggak bisa maksain orang lain. Kalau misalkan kita nggak bisa maksain orang lain ini, ya kita harus setuju dengan kita gitu. Tapi kalau misalkan kita udah berprinsip rational of choice itu, ya udah kita berpikir secara gini aja. Oh, ada kampus swasta yang lebih murah, ya udah aku masuk ke sini aja gitu. Yang penting aku bisa mengenyam pendidikanku. Karena pun kalau aku bisa belajar dengan serius, aku pasti bisa mempunyai yang namanya kualitas yang sama dengan orang-orang yang berkuliah di kampus yang dari luar negeri nih, Mas. Kayak gitu. Itu sih kalau pendapat saya, Miss. Oke, thank you Bang Onal. Lanjut Febrina. Kalau nih, Miss, koreksi ya kalau saya salah. Jadi yang saya tangkap itu kan pihak swasta itu nggak setuju kalau ada kampus asing yang buka cabang di Indonesia karena katanya si pihak swasta ini punya modalnya tuh terlalu kecil, takut kalah saing sama si universitas asing ini. Kalau saya ngerasa relate sama si universitas swasta ini karena kan kebanyakan universitas swasta itu punya program yang namanya pertukaran pelajar ke luar negeri, ya kan? Nah, otomatis biaya yang untuk pertukaran pelajar ke luar negeri itu nggak gede. Jadi si kampus swasta ini tuh bisa dapat biaya lebih dari program pertukaran pelajar ke luar negeri ini. Otomatis kalau misalnya ada buka universitas asing, buka cabang di Indonesia, kebanyakan mahasiswanya nih, kebanyakan orang-orang yang mau masuk ke jalur pendidikan strata 1 atau strata yang lebih tinggi itu pasti lebih mikir lagi. Oh, udah ada universitas asing di sini, ngapain bisa kuliah di luar negeri lewat universitas swasta yang biayanya lebih gede lewat pertukaran pelajar. Udah gitu kan universitas negeri itu kan tesnya susah dan banyak yang nggak lolos. Nah, ini bukan yang merendahkan ya, tapi kan emang beneran tesnya susah, terus banyak yang nggak lolos. Udah gitu kalau ada cabang dari universitas asing tuh paling mendingan masuk universitas dari luar negeri aja sekalian daripada masuk universitas swasta. Saya sih mikirnya gitu, Miss. Oke, jadi intinya Febrina nggak setuju ya? Oke, fair enough. Oke, Ramadan. Halo, Miss. Ya. Oh, udah kedengeran sekarang? Sudah. Dari tadi saya mau ngomong tapi mati, Miss. Wes, luar biasa. Silahkan Pak Ramadan. Tadi, jadi saya kan udah pernah nih bahas kayak gini, Miss, sama teman saya di DPR itu ada. Wes, temannya aja di DPR. Enggak, tapi ini beneran, Miss, saya juga nganggap opininya juga ada benernya. Secara alasan mungkin sama kayak teman-teman yang tadi gitu, logikanya sama, Miss. Tapi menurut saya itu belum terlalu penting untuk diimplementasikan sih, Miss. Dan banyak dari anggota DPR juga katanya mau nge-review lagi bagian pasal yang itu. Tapi secara
pendapat saya pribadi sih, menurut saya itu nggak perlu sih, Miss, untuk masukin universitas luar ke dalam. Karena kan pertama, karena kalau misalnya universitas luar ke dalam, itu kan otomatis risetnya kita di universitas itu bakalan kebagi ke mereka yang ada di cabang utamanya juga kan, Miss. Jadi kan riset itu berharga kan, Miss. Jadi menurut saya kalau misalnya mau begitu, berarti kita harus punya hubungan bilateral yang kuat, yang mungkin nggak pernah akan lepas gitu. Itu baru menurut saya cocok beberapa universitas itu untuk masuk ke Indonesia gitu. Tapi dilihat dari kondisi masyarakat, menurut saya masyarakat belum terlalu perlu itu. Sekaligus pemerintah juga kan sekarang lebih dominan untuk nyari pekerja yang ahli di bidangnya, bukan ahli filosofi tentang keilmuan, Miss. Dia nyari pekerja gitu. Oke, fair enough pendapatnya. Tapi mungkin saya merespon ke Ramadan ya. Jadi kalau di Indonesia itu salah satu penyebab kenapa riset di Indonesia itu jelek, itu kembali kalian mengerjakan esai bagaimana. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Insecure. Tertekan, langsung tertekan, Miss. Enggak, maksud saya begini. Saya jujur ya mengatakan bahwa mungkin tulisan kalian itu jauh lebih bagus ketimbang jurnal-jurnal yang publish di luar. Karena saya dulu waktu S1 itu membandingkan kualitas saya ketika saya kuliah di luar, kemudian melihat kembali tulisan saya waktu S1. Saya bilang bahwa ini tulisan apaan ini, kok seperti ini bisa jadi lulus sih, gitu. Dan itu salah satu kenapa kita menjadi negara yang tidak memiliki quality of research. Pertama karena theoretical foundation-nya lemah. Orang Indonesia itu tipikal cowboy. Jadi ketika misalnya nih contohnya dia melihat meja, dia akan mampu menjelaskan meja itu empat kakinya misalnya, etc. Tapi kalau dia ditanya apa fungsi meja atau apa filosofi meja, dia nggak akan bisa menjawab itu karena akar dari ilmunya dia nggak dapat. Itu salah satu penyebab. Kemudian yang kedua, itu dana penelitian di Indonesia itu rendah banget loh. Kalian tahu rata-rata gaji dosen seluruh Indonesia itu per orang cuman 5-6 juta per bulan. Serius, Miss? Iya. Dan bayangkan berapa harga buku sekarang. Kalau buku sekarang harganya 200.000, terus mereka dituntut untuk membuat penelitian yang berharga, satu jurnal aja, satu essay aja berapa buku yang kalian butuhkan? Let's say 15. Jadi kalau 15 dikali 2 berapa? Udah 3 juta kan? Wow. So, banyak obstacle-nya seperti itu. Tapi kembali tadi ke pertanyaan saya, apakah setuju dengan Omnibus Law itu atau enggak? Apakah universitas asing itu setuju masuk atau enggak? Itu tergantung dari your reason ya, pendapat Anda dan logika berpikirnya. Kalau saya akan berpikir bahwa silahkan aja masuk. Toh yang mampu bayar di situ akan ada pasarnya. Buat orang yang nggak mampu bayar, nggak akan mampu masuk ke sana. Kalau pertanyaannya kemudian universitas swasta kalah bersaing, ya salahnya universitas swasta tersebut. Kenapa nggak mampu bersaing gitu? Pasti kan berarti ada contohnya kayak gini ya. Saya selalu prinsip saya itu adalah kalau ingin produk yang bagus, itu harus banyak produk yang tersedia. Harus ada option bagi masyarakat. Jadi ada kompetisi, harga menjadi kompetitif. Kalau kayaknya misalnya kayak contohnya itu kafe kopi. Jadi kalau cuman kafe kopi itu cuman ada beberapa, harganya akan mahal. Tapi kalau banyak bertebaran, akan menjadi ada kafe yang menawarkan suasana yang bagus, ada yang murah. Jadi kita punya opsi gitu. Tapi kembali lagi ya, itu rasionalitas saya. Tergantung dari kalian itu bagaimana merasionalitaskannya. Alright, saya lanjutkan 10 menit ya, baru kita selesai. Kemudian kita kembali
ke mana tadi? Ke sini ya. Jadi setelah 1945 itu terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dia berjalan cepat. Kenapa pertumbuhan ekonomi berjalan cepat setelah 1945? Itu disebabkan karena masa pemulihan perang. Jadi ketika perang telah berakhir, orang kan pasti kembali membangun jalan, membangun irigasi yang rusak, kemudian railway yang rusak diperbaiki kembali, jadi transportasi dibangun kembali, dan ketika terjadi proses pembangunan, itu banyak uang yang beredar. Nah, pasti terjadi perputaran ekonomi. Itu yang menyebabkan kenapa pertumbuhan ekonomi pada saat itu cukup tinggi. Kemudian, perdagangan dunia itu mulai berkembang. Meningkatlah ekspor impor, kemudian negara-negara itu sudah embrace yang disebut dengan liberalisasi ekonomi. Jadi pelopornya itu kayak Amerika dan Eropa itu berpikir bahwa ya ngapain sih kita berperang terus? Berperang kita yang mati kita, yang habis uang kita. Ngapain kita berperang? Lebih baik kita berdagang yuk gitu. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya perubahan konstelasi ekonomi politik global. Jadi sudah tidak terjadi lagi perang secara kasat mata, tapi yang terjadi hanyalah perang ideologi gitu. Masih antara perebutan antara kekuasaan antara kubu Rusia dengan Amerika Serikat dengan sekutunya. Kemudian karakteristik dari ekonomi pada saat itu adalah liberalisme. Jadi komitmennya itu pada ekonomi yang terbuka. Jadi Amerika dan Eropa pada saat itu serta negara-negara sekutunya di Asia Pasifik itu berkomitmen bahwa ya daripada kita berperang, kita capek sendiri, lebih baik kita berdagang yuk. Kita buka nih alur border imigrasi. Jadi orang Eropa itu bekerja sama dengan Amerika Serikat itu open border. Jadi orang Eropa bisa ke Amerika, Amerika bisa ke Eropa. Orang Eropa bisa ke Korea, ke Jepang pada saat itu. Jadi open border. Ya, bukan pada saat 1945 ya, setelah itu. Kemudian multilateralism. Jadi multilateral itu jadi kerjasama antar beberapa negara itu sudah mulai terbentuk. Jadi perekonomian sudah mulai tumbuh. Kemudian ada yang disebut dengan embedded liberalism. Jadi ada kompromisasi antara between meeting domestic economic objective dan keterbukaan untuk perdagangan bebas. Maka muncullah ini nih ya, pada saat itu ini nih kita habis perang nih, daripada kita berperang tadi logikanya ya, gimana kita berdagang. Tapi kalau kita berdagang terus negara ini menaikkan pajaknya, gimana dong kita mau berdagang sedangkan Anda ada barrier gitu. Jadi logikanya adalah mereka lah bentuk KGITT gitu. Dihilangkanlah beban hambatan-hambatan perdagangan tersebut, dan muncullah organisasi internasional yang disebut dengan bukan organisasi, international institution seperti misalnya International Monetary Fund, yang mereka sepakati bahwa kalau misalnya terjadi krisis keuangan di negara-negara anggota, IMF, kamu pinjamkan uang ke saya ya kalau saya krisis gitu. Tapi kalau misalnya ada satu negara yang terbelakang, itu bedanya IMF dengan World Bank ya. World Bank lah yang kemudian meminjamkan uang kepada negara tersebut. Jadi kalau satu negara dia krisis keuangan, dia pinjamnya ke IMF. Kalau satu negara dia keterbelakangan pembangunan, dia meminjamnya ke the World Bank. Itu perbedaan yang harus kalian bisa pahami. Kemudian multilateralism itu kayak seperti yang saya sebutkan tadi, institutionalization of international economic cooperation di Bretton Woods. Di Bretton Woods itu di Washington, New Hampshire, itu muncullah organisasi seperti misalnya organisasi atau institusi namanya International Monetary Fund, the World Bank, dan World Bank. Kemudian generalized principle of conduct. Jadi ada negara-negara itu yang memang dia lebih di embrace value-nya. Kenapa kayak misalnya Amerika Serikat itu dia menjadi pusat percontohan dunia? Ya karena memang
ideologinya liberalisme, dia yang paling banyak menyumbang ke IMF dan World Bank, dia juga yang paling besar sumbangannya ke UN. Maka orang yang paling banyak uangnya itu biasanya orang yang paling sering didengar isi pikirannya, orang yang paling banyak uangnya dan orang pintar. Kalau dia cuma pintar nggak ada uangnya, kadang nggak didengar. Kalau dia cuma kaya nggak ada otaknya, biasanya digunakan, dimanfaatin gitu. Jadi kondisinya seperti itu ya. Jadi karakter negara itu kadang-kadang bisa disamakan dengan karakter individu atau aktornya. Nah, ini terakhir ya. Jadi setelah 1945 itu, karena suatu negara dia akselerasinya pertumbuhannya sangat cepat, kayak misalnya Amerika Serikat itu dia cepat. Jepang, Korea Selatan, itu setelah 1945 itu pertumbuhan ekonominya sangat cepat. Tetapi ada negara-negara yang pertumbuhan ekonominya itu cepat kemudian turun. Kayak misalnya Indonesia, itu salah satu negara yang di 1970 dan di awal 1980-an itu tinggi pertumbuhan ekonominya. Pernah 7% di bawah pemerintahan Soeharto. Tapi kemudian turun dan stagnan. Nah, apa yang menyebabkan suatu negara itu ada yang pertumbuhannya sangat cepat, ada yang pertumbuhan ekonominya gitu-gitu aja. Kayak Thailand sebenarnya ya, kita Indonesia setelah 1945 dengan Korea Selatan itu lebih miskin Korea Selatan. Jauh lebih miskin. Korea Selatan itu pertumbuhan ekonominya itu baru membagus setelah 1980 akhir, kemudian masuk ke tahun 2000. Jadi itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus di tahun-tahun itu. Kita itu tidak bisa kembali setelah krisis moneter 97-98 itu hancur kita. Dan setelah itu kita flat ekonominya. Nah, jadi itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Penyebabnya apa? Dijelaskan ya. Jadi ada yang disebut dengan substantial per capita income gap between rich and poor states. Jadi apa yang dimaksud dengan substantial per capita income gap antara negara kaya dan negara miskin? Jadi negara yang kaya itu karena dia dulu rajin berperang, kalau dia perangnya sukses kan dia pasti returnnya banyak tuh. Ya, dia menguasai beberapa negara. Otomatis ketika dia sudah kaya, dia punya wilayah, dia akan mendominasi. Itu sudah nature-nya. Jadi satu negara yang kaya, besar, penduduknya banyak, secara nature dia akan mampu memiliki kekuasaan. Jadi pasti ada gap antara orang negara kaya dengan negara miskin. Kemudian hanya only a handful of less developed country atau ADCs made significant progress in closing the gap. Jadi hanya sedikit negara-negara yang kurang berkembang yang mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi mereka pada saat itu. Jadi banyak negara yang tidak mampu berkembang loh. Seperti misalnya nih ya, Filipina itu nggak bisa berkembang dia. Penyebabnya mungkin salah satu adalah pemerintahannya yang sangat korupsi ya. Itu korupsi itu masalah utama di Filipina. Sorry, bukan Vietnam. Vietnam itu dia mulai berkembang sejak tahun abad ke-21 dia mulai berkembang. Kemudian Thailand itu dia mampu kembali dari sejak krisis 97-98, Indonesia dia stagnan. Salah satu juga yang tidak pernah mampu berkembang itu East Timor itu juga susah berkembangnya. Kemudian Bangladesh, ya banyak kan negara-negara yang kurang berkembang itu tetap dia tidak bisa naik gitu. Kemudian beberapa negara di Asia Pasifik seperti misalnya Cina itu berkembang di awal tahun 1990-an sampai sekarang itu pertumbuhan ekonominya dulu pernah sampai 12%, 14%, kalau nggak salah 12% deh. 12%, maka disebutlah dia the miracle of China atau Cina menggambarkannya sebagai transformasi ekonomi yang luar biasa. Salah satu juga contohnya adalah Korea Selatan. Korea Selatan itu luar biasa dia inovasi ekonominya dan Jepang. Tapi banyak negara Afrika yang tidak berkembang sama sekali. Jadi dia itu tidak terdampak dari globalisasi ekonomi. Kemudian munculnya atau tumbuhnya international inequality, jadi ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan dalam
income ya. Jadi disebut dengan income disparity atau yang disebut dengan purchasing power parity. Contohkan seperti ini. Harga misalnya $1.000 Amerika Serikat dibelanjakan di New York itu tidak akan sama dengan $1.000 dibelanjakan di Indonesia. Perbedaan nilai belanja itu kan menciptakan gap. Orang punya income dengan income $1.000 di Amerika dengan $1.000 di Jakarta itu mungkin ada perbedaan. Nah, itu yang disebut dengan gap. Gap ya, perbedaan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut? Kenapa suatu negara dia quality of life-nya jauh lebih bagus dibanding negara lain? Itu pernah saya jelaskan di negara pasar masyarakat ya. Kemudian sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita minggu depan akan belajar World Economy dan Contemporary 1. Ada pertanyaan nggak, Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, nggak punya, Miss. Cut Nasya, dari tadi menelpon. Bisnis, Miss. Wes, masih jalan ininya, perusahaannya. Ya, koi saya jalan. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Have a good night dan bye-bye. Makasih. Thank you, Miss. Thank you.